Potensinya besar sekali saya bilang. Asalkan dikelola dengan baik, dijalankan dengan baik, saya pikir bisa satu jadi media informasi yang cukup mumpuni untuk semua orang. Yang kedua bisa menjadi satu ajang bukan penghasilan, bukan ya? Semoga kedepannya bisa ya. Bisa ya, berarti di bisnisnya. Tolong di subscribe, di follow, ditonton berkali-kali boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kali ini perdana podcast Oasis tayang dalam rangka soft launching, dan pastinya kita kedatangan tamu super spesial. Oleh karena itu, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, yang pertama ada Ibu Dr. Isna Farida MKes. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dan tamu kita yang kedua ada Bapak Indra Wahyudi SKM MKes. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Selamat datang Ibu Isna dan Pak Indra. Selamat datang. Terima kasih. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, karena hari ini kita perdana launching podcast di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bernama Podcast Oasis ya. Karena kali ini tayang perdana, pasti Sobat Sehat pengen tahu nih apa sih itu Oasis, tujuan dibentuk untuk apa, dan harapan kedepannya seperti apa. Nah, yang pertama izin saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, ngomongin soal Oasis ya. Oasis sendiri itu apa sih Pak? Itu benar. Salam sehat untuk Sobat Sehat semua ya. Jadi Podcast Oasis ini merupakan akronim dari obrolan santai seputar informasi kesehatan. Nah, media ini kita gunakan untuk memberikan informasi, edukasi, maupun diskusi tentang seputar informasi kesehatan. Kemudian Pak, yang melatar belakangi Oasis ini terbentuk itu apa? Pada era digital sekarang kan ini suatu peluang buat kita. Seperti kita ketahui, media sosial itu bahkan digunakan mulai dari anak balita hingga lansia. Jadi ini suatu media promosi yang sangat baik untuk kita explore gitu. Kemudian di media digital ini juga arus informasi begitu deras. Bahkan yang hoax maupun fakta kita hampir sulit membedakan. Nah, oleh karena itu kita melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sesuai arahan juga diskusi dengan Ibu Kepala Dinas, kita buat akun official ya dengan narasumber yang terpercaya, kemudian berkolaborasi juga nanti dengan komunitas. Tujuannya kita memberikan informasi yang tepat, akurat kepada warga dan masyarakat seluruh Tanah Laut maupun dan sekitarnya. Oke, tapi Pak sebenarnya tujuan apa sih yang mau dicapai melalui podcast ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya? Ya, yang pendeknya pertama kita meningkatkan jangkauan promosi ya, karena saat ini kita masih menggunakan promosi berbentuk konvensional seperti penyuluhan, diskusi di lapangan, kemudian juga melalui spanduk, melalui banner, baliho dan lain sebagainya. Nah, ini ada peluang nih di media digital, biayanya murah, jangkauannya luas. Kemudian podcast ini kan singkatan dari Play on Demand Broadcast. Ya, Play on Demand Broadcast. Jadi audiens itu bisa kapan saja saat ada waktu buka maupun download dan dengarkan dengarkan dan saksikan apa yang mau didapatkan dari media tersebut. Kemudian secara jangka pendeknya nih masih ya kita memperluas kolaborasi. Yang pertama dengan organisasi-organisasi profesi. Ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Bidan, Ikatan Perawat, dan berbagai organisasi profesi lainnya dalam rangka menyampaikan fakta-fakta, kemudian ilmu-ilmu, share dan sebagainya. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan dan insya Allah kita akan bekerja sama dengan komunitas. Ada komunitas olahraga dan sebagainya dalam rangka tujuan jangka panjangnya adalah merubah dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat untuk
tanah laut yang lebih sehat. Oke, luar biasa, mulia sekali tujuan dari podcast Oasis ini ya. Baik, Ibu Isna, sebetulnya apa sih yang memotivasi Dinas Kesehatan sendiri untuk mendukung inisiatif dari berdirinya podcast Oasis ini? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, bahwa pemahaman kami, pilarnya dari kesehatan, pembangunan kesehatan itu adalah promosi kesehatan, yang mana artinya kita harus mensiarkan nih seperti apa sih sebetulnya kesehatan itu. Karena kalau saya memandang kesehatan itu sebenarnya bisa menjadi kewajiban, bisa juga menjadi hak oleh setiap orang. Nah, pemerintah dalam hal ini memiliki tupoksi sebagai penanggung jawab atas kewajiban kesehatan tadi itu, atas hak kesehatan bagi semua masyarakat yang ada. Nah, sebagai penanggung jawab kesehatan, salah satunya adalah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti apa sih kesehatan itu. Walaupun dalam menjalankan kesehatan kan semua orang tadi saya bilang punya hak untuk selalu punya hak dan kewajiban juga untuk menjaga kesehatannya. Nah, kewajiban kita dari pemerintah, Dinas Kesehatan adalah memberikan syiar tadi kepada semua masyarakat seperti apa sih kesehatan itu. Tadi sudah disampaikan, misalkan tujuannya adalah untuk perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Tanah Laut itu terlaksana dengan baik dan benar. Tidak hanya baik tapi benar ya. Karena bisa jadi mereka bilang saya sudah ber-PHBS tetapi tidak melakukan gerak badan, juga belum lengkap ya Pak Indra ya. Atau saya sudah melakukan ABCD dari PHBS tapi ternyata diam-diam masih merokok. Nah, itu kan berarti udah dugaan baik, dia sudah menjaga pola hidup yang baik, dalam artian udah makan sehat, bukan 5 sempurna ya, bergizi seimbang, tetapi ternyata masih ada perilaku-perilaku lain. Nah, itu jadi podcast ini yang kemarin diinisiasi oleh Pak Indra, saya setujui dan saya support penuh itu karena memang salah satu media yang sangat-sangat tadi udah dibilang era digital seperti ini sangat-sangat memungkinkan, sangat-sangat bisa menjadi salah satu media yang menyeimbangkan berita-berita di luaran yang sangat ini di media sosial cukup marak. Media sosial yang tadi digunakan mulai dari bayi. Bener sih. Bener ya? Bener Bu. Kan? Karena ibu rumah tangga kalau mau mendiamkan balitanya kan ditaruh HP tuh di sampingnya agar balita. Padahal dia nggak ngerti juga kali ya, cuma dengar suara-suaranya aja gitu loh. Sampai orang yang sudah uzur pun masih menggunakan gadgetnya kan untuk memahami ini. Nah, podcast ini salah satunya yang saya harap karena kita dari pemerintahan bisa memberikan informasi yang positif, informasi yang bermanfaat sehingga bisa menyeimbangkan berita-berita di luaran yang beredar di media sosial tadi yang hoaxnya cukup banyak saya pikir ya sebetulnya. Jadi tugas kita untuk menyeimbangkan berita itu, dan podcast ini kemarin disampaikan oleh Pak Indra diadakan dan saya sangat support sekali untuk itu. Kayak berita di Tanah Laut kemarin rame ya, ada keracunan makanan. Padahal itu di daerah lain. Bukan di Tanah Laut Bukan di ya. Tanah Laut. Tapi tertuduh nih ceritanya. Karena berita di media sosial kan suka begitu ya. Jadi kadang ada yang kreatif memotong-potong berita, itu bahaya kemudian menggabungkan menjadi satu, tetapi gabungannya ini salah. Nah, itu tuh salah satu tugas utama kita adalah meluruskan itu semua. Dan podcast ini salah satu medianya. Biasa. Berarti selain tadi untuk mensyiarkan promosi kesehatan, juga menjadi jalan untuk menepis hoaks-hoaks yang beredar khususnya di Kabupaten Tanah Laut ya. Oke, baik. Kemudian Bu, apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kesehatan masyarakat nih di wilayah kita? Kalau dahulu tadi udah disampaikan juga sama Pak Indra ya, saya hanya menambahkan saja sebetulnya dalam rangka promosi kesehatan kita memberikan penyuluhan, membuat zaman dahulu kala membuat media-media visual, banner lah, spanduk lah, apa segala macam dengan tujuan, mungkin dahulu tujuannya adalah yang utama adalah memberitahu ya. Memberitahu bahwa imunisasi itu diperlukan untuk ini loh, bahwa yang benar itu adalah makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna loh, seperti itu, untuk tahu. Tapi kan kesininya kita tidak lagi hanya sekedar tahu, tetapi harus memahami dan merubah perilaku. Nah, itu kan bukan hal yang mudah ya, Perilaku ya. merubah perilaku. Nah, itu jadi tantangan utamanya saat ini bagi
bagi kita insan kesehatan adalah bagaimana bisa merubah perilaku masyarakat tadi. Dia tahu tapi tidak menjalankan. Nah, itu bagaimana caranya, pengetahuan yang mereka miliki itu memang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, tahu kok PHBS itu apa saja sih item PHBS misalkan gitu ya. Tapi kemudian masih merokok. Bahkan yang kadang lebih parahnya yang suka jadi olok-olokan kita teman-teman kan, dia memasang spanduk dilarang merokok di area tapi sambil memasang spanduknya dia sambil ngerokok. Nah, itu kan hal yang artinya tahu dia, tapi kan perilakunya masih belum berubah ya. Nah, itu tantangan terbesar kita untuk semua, saya pikir untuk semua masalah kesehatan apapun itu, baik yang berkaitan langsung dengan klinis kesehatan, yang penyakit-penyakit ataupun kebiasaan hidup sehari-hari di lingkungan misalnya seperti itu. Itu sih tantangan terbesarnya. Nah, itu tugasnya podcast ini, seharap bisa seperti itu, membantu merubah pelan-pelan perilaku masyarakat kita. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Indra. Menurut Pak Indra nih, apa sih keunggulan podcast ini dibandingkan dengan media lainnya? Yang pertama ya, podcast ini kan official dari Dinas Kesehatan. Maka informasi yang kami sampaikan itu terjamin keakuratan dan validasinya. Itu pertama keunggulannya ya. Kemudian yang kedua, narasumber tadi kan sesuai dengan kompetensinya kita hadirkan. Jadi saat ini kita ketahui sangat banyak tips-tips FYP dan lain sebagainya kan tuh berseliweran. Jadi semua orang bicara tentang semua hal, padahal mereka bukan yang berkompetensi. Tapi nggak salah, ada benarnya juga ada yang salah. Tapi kalau kita punya akun official, maka yang kita sampaikan itu adalah yang terjamin gitu, akurasi dan sesuai dengan pengetahuan dan kompetensinya. Kemudian yang berikutnya, tentu saja ini sangat media yang dinamis, bisa di kapan saja diputar, di-download dan dilihat. Kemudian juga kalau sisi dari Dinas Kesehatan, ini lebih efisien dan efektif. Bandingkan kalau kita mencetak misalkan ya 1.000 brosur, kali berapa nih sudah berapa juta? Cuman 1.000 tuh. Dan kadang brosur misalkan sekali dibaca hilang. Kalau jejak digital, ini sampai kapan terekam, sampai anak cucu kita insya Allah punya. Jadi itu beberapa kelebihan dari keunggulan dari podcast. Efektif dan juga efisien tentunya ya. Betul. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih cara Dinas Kesehatan nantinya untuk mempromosikan podcast ini ke masyarakat? Ini nih salah satu tantangan podcast pada promosi kesehatan. Jangan-jangan yang nonton cuma kita. Itu kan sudah kita pikirkan. Jangan ya. Jangan cuma kita nih yang nonton nih ya. Nah, makanya sudah dari beberapa diskusi juga dengan Ibu Kepala Dinas, dengan teman-teman di kesehatan, kita sharing ya, share link dan lain sebagainya. Kemudian ada upaya kolaborasi dengan kolaborator. Mungkin dengan Mbak Zaza dengan pengikut berapa? 5.000, 6.000, 7.000 follower berapa? 1 juta sekian ya Pak? 1 juta sekian. Nggak percaya nih. Spill akunnya spill. Zaza Azaria 97. Jangan lupa di follow. Dengan promosi. Iya. Terima endorse-nya gitu. Buka endorse ya. Endorse. Tapi gratis dong kalau kita buka endorse ya, sama orang kesehatan. Sampai mana tadi ya? Mungkin menambahkan dari sebelum Mbak Indra lanjutkan tadi, salah satu bagaimana agar orang tertarik menonton ini, mungkin tidak hanya harus melulu berita kesehatan ya Pak Indra, bisa saja diselingi dengan berita-berita yang mengikuti masanya lah ya. Ada mungkin informasi yang dikemas sekira lebih menarik untuk Gen Z ini ya. Gen Z ya. Kenapa saya juga bingung, tulisannya itu Gen Z ya. Iya. Gen strip Z, tapi kenapa dibacanya Gen Z ya? Aduh, saya nggak. Zillennial, Bu. Hah? Zillennial. Oh. Apa tuh Zillennial? Gitu. Aduh, saya baru Kita buka topik baru aja. Mungkin satu bahasan. jadi mungkin di sekali-sekali diselingi dengan yang seperti itu sehingga memancing orang mungkin dalam misalkan dijadwalkan untuk podcast ini beberapa kali dalam sebulan. Dalam sebulan itu dari beberapa kali ada satu kali yang diselingi dengan berita-berita atau tayangan atau diskusi yang sedikit lebih ringan dan lebih menarik seperti itu, atau kemasannya yang kita coba cari nanti. Saya yakin anak-anak muda zaman sekarang pasti menemukan lah ya metode-metode untuk seperti itu yang membuat orang-orang jadinya minimal
podcastnya apa sih? Ya, gitu kan ya. Beritanya ada apa ya? Yang akhirnya lama-lama nanti menunggu. Saya menunggu podcastnya Dinas Kesehatan apalagi nih, karena informasinya cukup menarik. Gitu. Mungkin gitu ya Pak Indra ya nanti ya. Menambahkan juga nih, jadi dari masukan teman-teman dan ya kita bisa juga berkunjung ke tempat-tempat, misalnya ke sekolah. Mari kita ke sekolah ya. Aksi bergizi. Nah, tuh. Nanti bisa diputar sedikit potongan-potongan. Podcast on the spot gitu ya. Menarik tuh. Iya. Boleh kan, nanti anak-anak muda kan kadang begitu ya. Salah satunya juga membuat mereka dihargai. Sepertinya seperti itu, membuat mereka merasa dimanfaatkan, dihargai. Mereka jadi mengalihkan dunia mereka kan dari yang dunia yang dunia fiksi terus ya dengan gadgetnya itu kan dunia maya. Jadi dihadapkan ke dunia nyata tapi mereka dilibatkan. Bagus itu. Bisa juga kompetisi mungkin ya. Kompetisi gitu. Misalnya kita undang komunitas atau sekolah, kita kompetisikan di sini, mereka hadir, kemudian siapa yang paling banyak viewernya gitu, siapa yang banyak share-nya gitu. Atau mereka dibikin untuk membuat seperti layaknya kita, mereka memberikan informasi, tapi mereka punya data yang akurat tentang informasi kesehatan versi anak muda. Karena kan kalau di istilah kita kesehatan terkenal kan ya sebaya ya. Ya. Nah, sebaya. Jadi kan kadang lebih masuk kadang ya mereka kalau dengan yang tua mungkin ini yang ngasih tahu kayak emak-emak nenek-nenek cerewet gitu ya. Jadi kalau dengan sebayanya mungkin mereka bisa berbantahan, mereka bisa berdiskusi, tetapi kan lebih masuk ya seperti itu. Mungkin bisa. Baik. Kemudian Pak Indra, bagaimana sih kita dapat memastikan informasi yang nantinya akan kita sampaikan melalui podcast ini memang betul-betul akurat, kemudian relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat? Ya pastinya kan dengan narasumber yang kompeten ya, kemudian dengan kita paparkan, walaupun ya mungkin agak membosankan dengan membuka peraturan, juknis, pedoman-pedoman, nanti ada diselingi lah di dalam bagian podcast itu, sehingga yang disampaikan itu memang sesuai dengan pedoman-pedoman, aturan dan dan kompetensi dan ilmu yang memang sudah terbukti secara ilmiah gitu ya. Jadi bukan coba-coba, jadi jangan coba-coba buat kesehatan ya. Yang jelas sudah disiapkan dong harusnya ya. Sebelumnya sudah disiapkan materinya apa, siapa narasumbernya, materinya sudah dikasih tahu sehingga mereka si narasumber juga bisa menyiapkan kan. Betul. Enggak tadi ujuk-ujuk ditodong untuk podcastnya hari ini. Kan narasumber bisa berdandan dulu. Aduh, seperti ada yang tersentil. Oke, baik. Pak Indra, kalau ibaratnya nih, diibaratkan sebuah podcast Oasis ini tuh ibaratkan vitamin apa sih yang paling cocok menggambarkan podcast ini? Vitamin yang cocok ya. Iya. Kalau yang biasa meme-meme itu vitamin C ya, C laut kan. Vitamin D duit ya. Kalau menurut ulun sih lebih ke multivitamin deh. Multivitamin. Ya, boleh ya Bu, multivitamin. Boleh. Karena memang segmen kita ini dari beragam usia. Kemudian harapannya juga dengan beragam komunitas. Kemudian yang kita sampaikan pun seperti yang disampaikan dan disarankan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, bukan hanya kesehatan, tapi ada diselingi dengan informasi lain. Boleh gitu. Kita undang sebaya tadi atau narasumber-narasumber yang berkompeten lain. Jadi seperti multivitamin deh sepertinya. Oke, multivitamin teman-teman ya. Baik, kembali ke Bu Isna. Sebenarnya siapa target audiens utama kita nanti yang akan pengen kita jangkau melalui podcast Oasis ini? Kalau mengikuti zamannya ya, sebenarnya semua lapisan kita harapkan bisa menikmati podcast ini. Karena menurut saya ya itu tadi, merubah perilaku kan agak susah ya. Betul. Jadi harapannya semua terlibat sehingga saling memahami bahwa perilaku itu harus dirubah. Misalkan di dalam satu rumah ada ibu, bapak, anak-anak. Kalau sasaran kita cuma anak-anak, yang paham cuma anaknya saja. Ibu bapaknya kan nggak ngerti ya. Iya. Nanti kalau dikasih tahu, mama bahari kada pakai kayak gitu, hidup aja misal gitu ya. Atau
kamu lagi halus tuh, mama kasih begini aja juga hidup kok, misalnya gitu. Padahal kan sudah tidak seperti itu. Tapi kalau orang tuanya saja yang kita kasih informasi, sasarannya hanya segmennya pada usia dewasa saja, misalkan anak-anak zaman sekarang udah tahu juga ya seperti apa kritisnya mereka, seperti apa bagaimana pengetahuan mereka yang tadi melawan yang media sosial yang belum tentu pengetahuan itu tadi 100% betul. Sehingga jadi segmennya kalau saya sih berharapnya dengan Pak Indra selaku pengampu Oasis ini, kalau bisa semua segmen itu bisa mengikuti dengan baik, dengan nyaman. Mungkin ya ada satu saat segmen podcastnya hanya untuk segmen tertentu nih. Tetapi berita itu bisa sampai di segmen yang lainnya juga nyaman diikuti. Walaupun hari ini misalkan sasarannya kita adalah bumil, otomatis kan komunitas ibu hamil nih ya. Iya. Tapi bagaimana nanti teman-teman saya harap bisa mempolakan agar berita yang disampaikan atau obrolan yang disampaikan itu juga bisa dinikmati oleh bapaknya, terutama si suaminya, bapak calon bapak atau suami dari ibu hamilnya, atau keluarga sekitarnya, sehingga hal-hal yang misalkan ibunya ternyata anemia. Kalau anemia berarti riskan untuk nanti persalinannya membutuhkan tambah darah nih, kemungkinan besar. Kalau tambah darah harus siap dong golongan darah dengan golongan yang sama dengan si ibu hamil. Nah itu kan juga harus tidak hanya dipahami oleh lingkungan terdekat si ibu hamil kan, tapi juga warga sekitarnya. Oh iya, kemarin jarnya di podcast kesehatan itu, kalau ada ibu hamil yang kemungkinan pindah pucat-pucat nih, kita harus siap darah loh ya. Warga-warga siapa nih, tolong siapkan di bulan depan itu ibu A anak beranak, mungkin yang kita segolongan darah siap-siap ya. Nah itu kan dengan pengetahuan begitu kan jadi bisa membantu ya. Jadi harapannya sih semua lapisan masyarakat, semua segmen bisa. Minimal mereka mengikutinya itu tidak bosan. Bisa sambil mendengarkan masih nikmati gitu. Baik. Kemudian Bu, potensi kolaborasi apa yang dapat dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti tenaga kesehatan, akademisi, media, komunitas untuk memperkaya konten podcast ini? Besar banget saya pikir ya. Potensinya tuh banyak. Kita kayaknya profesi yang paling banyak itu salah satu di dinas kesehatan ya. Saya kemarin baru diskusi dengan bidang SDMK, kalau tidak salah ada 32 organisasi profesi. 32. Tapi di tanah laut ada sekitar 16 kalau tidak salah. Karena ada beberapa yang memang tidak ada di layanan di tanah laut. 16 satu kali seminggu, sudah 16 minggu kan ya. Itu hanya untuk dengan organisasi profesi saja kita berdiskusi. Nah itu. Jadi besar peluang. Kalau Pak Indra bikin jadwal setahun kayaknya full bisa deh. Silakan Pak. Itu hanya dengan kesehatan, belum lagi yang bersinggungan dengan yang lain. Misalkan terkait perizinan SIP teman-teman, STR teman-teman, kan kita harus berkolaborasi dengan PTSP, DPM PTSP misalnya. Bagaimana sih regulasinya terkait isu yang terbaru, misalkan bikin SIP nggak boleh lagi ada rekomendasi dari organisasi profesi. Nah itu kan bisa tuh. Atau peraturan terbaru tentang Posyandu, Permendagri terbaru tentang Posyandu. Posyandu tidak hanya milik orang kesehatan kan. Nah kita bisa mengundang itu pihak yang terlibat, dinas kesehatan, dinas pendidikan, PUPR, PMD pengampunya terutama. Bisa kan bergiliran. Minggu ini kita bahas khusus Posyandu dengan dinas pendidikan misalnya, atau dengan ketahanan pangan misalnya, bagaimana di Posyandu itu keterlibatan pihak-pihak luar tadi misalnya. Jadi kan banyak potensinya besar sekali saya bilang. Asalkan dikelola dengan baik, dijalankan dengan baik, saya pikir bisa satu jadi media informasi yang cukup mumpuni untuk semua orang. Yang kedua bisa menjadi satu ajang bukan penghasilan, bukan ya? Semoga kedepannya bisa ya. Bisa ya, berarti di bisnisnya. Tolong di subscribe, di follow, ditonton berkali-kali boleh deh. Hasilnya bukan apa-apa, meningkatkan kualitas podcastnya kan ya. Mungkin itu besar potensinya. Apalagi sekarang di tanah laut tuh banyak sekali komunitas Bu. Yang lagi rame, yang lagi hype hari ini nih, ada running kan, orang-orang tuh pada lari nih. Lari dari kenyataan. Iya. Aduh, siapa ya itu? Itu kayak saya deh.
berusaha lari dari kenyataan tapi nggak bisa. Iya, heeh. Nah, itu. lari ini banyak juga yang karena FOMO atau memang benar-benar hobinya, tapi dari situ justru muncul banyak sekali komunitas di tanah laut. Itu bagian dari PHBS juga kan? Walaupun FOMO tapi dia kan tetap lari gitu. Iya, yang penting kan Tetap ada aktivitas fisiknya Nah, itu ya, Bu ya. Jadi aktivitas FOMO nggak fisik. apa-apa. FOMO yang positif ya. Iya, kadang FOMO tuh dibully, Bu. Oh gitu. Padahal FOMO-nya kalau memang mengarah ke sisi positif, Ya ya nggak nggak apa-apa masalah kan. ya. Baik. Nah, itu edukasi ke masyarakat. Mungkin masyarakat yang tidak paham ngebully orang gitu ya. Padahal yang dibully sebetulnya positif sebetulnya, karena tidak paham saja bahwa yang dilakukannya adalah hal yang positif sebetulnya. Iya, betul, dan nggak ngerugiin orang lain Iya, tentunya. gitu. Baik, Ibu, terakhir nih, apa sih harapan utama Ibu terhadap podcast ini dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tanah laut? Harapannya jelas sangat besar, bisa membantu tadi mempercepat perubahan perilaku masyarakat, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Tanah Laut oleh semua masyarakatnya bisa terlaksana dengan baik. Semua masyarakat kita, khususnya Kabupaten Tanah Laut, sudah ber-PHBS dengan baik. Dan podcast ini selain tadi bisa merubah perilaku, bisa bertahan lama. Amin. Karena setiap waktu kita harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada Betul. generasi yang hilang, ada generasi yang datang. Jadi setiap waktu harus selalu kita ingatkan. Perubahan perilaku mungkin akan terjadi, tetapi kan ada generasi baru yang tetap harus kita ingatkan. Dan itu tugas kita. Nah, podcast ini saya harap bisa terus berlanjut, ada siapapun kemudian pengelolanya, misalkan berikut-berikutnya, tapi tetap ada. Karena ini satu media yang saya pikir sangat luar biasa. Nanti dibuka saja Pak Indra ruang untuk berdiskusi, kita membuka ruang diskusi dengan masyarakat. Mungkin ada yang bertanya apa gitu ya tentang masyarakat, masyarakat bertanya tentang kesehatan kepada kita. Dibuka saja ruang biar memberikan lebih, ya itu tadi, potensi untuk keberlangsungan podcast ini. Kalau hanya sekedar satu arah kan kurang enak ya, kadang yang mereka hanya mendengarkan saja. Tapi kalau dibuka dua arah, mungkin di live kan di IG Ya, bisa. atau di live di WA atau apa gitu ya, ada siaran di IG-nya atau YouTube atau apa yang punya, saya nggak terlalu paham IT sih ya, bisa ada ruang untuk orang bertanya secara langsung dan bisa kita jawab secara langsung juga, yang hal-hal yang masih memungkinkan dijawab langsung itu kan lebih enak ya. Iya, jadi bisa berinteraksi langsung walaupun melalui podcast. Gitu, harapannya sih bisa begitu. Oke, baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan itulah dia Sobat Sehat obrolan kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, kepada dua tamu kita silakan untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Closing statementnya tentu terima kasih untuk diundang podcast pada hari ini. Harapan saya podcastnya akan berjalan dengan baik, berjalan tapi seperti bilang langgeng, abadi. Amin. Karena ini salah satu media informasi kesehatan yang sangat-sangat luar biasa, mumpuni. Kalau istilah kapasitas mumpuni banget ya, karena tadi sudah disampaikan juga murah meriah sebetulnya. Betul, sebetulnya. Nah itu jadi apresiasi buat pemilik podcastnya ini ya, penginisiasi podcastnya ini, untuk Pak Indra, sukses selalu. Amin, luar biasa. Terima kasih. Monggo silakan Pak Indra selanjutnya. Kalau dari saya ya, statementnya pada seluruh sobat sehat, jaga kesehatan bukan hanya fisik tapi mental melalui media sosial ya. Saat ini dari data nih ya, dari data Kementerian Kesehatan, tingkat stres dan tingkat kesehatan mental itu semakin menurun, terutama pada remaja ya. Contoh misalkan dia posting, oh nggak ada yang like, atau misalkan dia upload YouTube, oh ada yang beri icon stres. Nah, jadi itu pesan kami, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental, apapun itu kita media promosi kesehatannya, baik itu melalui konvensional, modern dan lain sebagainya. Harapan kita promosi kesehatan itu tetap tetap berlanjut, dan harapannya merubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat. Oke, terima kasih Pak Indra, terima kasih Ibu Isna.
Baik teman-teman, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you dan bye.